Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan saja kita bisa ada sebagaimana kita ada di hari ini. Mendengar firman itu suatu yang sangat penting, karena firman itu sangat bermanfaat untuk pertumbuhan iman kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapi dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Galatia pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Secara khusus saya akan baca ayat 28, firman-Nya berkata demikian. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Demikian firman Allah hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, anak-anak perjanjian. Suatu kehormatan yang luar biasa bagi kita sebagai manusia yang berdosa, manusia yang kotor, yang najis, yang durhaka ini. Tapi kita bisa dijadikan sebagai anak-anak perjanjian. Ini semua karena anugerah Tuhan saja. Sebenarnya kita tidak pantas untuk hal itu. Tapi oleh karena pengorbanan Kristus di kayu saliblah yang memungkinkan saudara dan saya bisa dikategorikan, bisa disebut sebagai anak-anak perjanjian. Dalam ayatnya yang ke-28, dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Jemaat yang ada di Galatia, Paulus berkata, kamu jemaat-jemaat yang ada di Galatia, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Demikian juga saudara dan saya sebagai orang yang sudah percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, maka saudara dan saya juga disebut, dikategorikan sebagai anak-anak perjanjian. Nah, kalau saudara dan saya adalah anak-anak perjanjian, apa yang dituntut dari saudara dan saya? Setidaknya ada dua hal yang dituntut dari kita sebagai anak-anak perjanjian. Yang pertama menyangkut hak dan juga menyangkut kewajiban kita. Sebagai anak-anak perjanjian kita punya hak istimewa yang hanya saudara dan saya yang miliki itu. Hak istimewa itu terlihat dalam ayat 30. Tetapi apa kata nats kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Jadi yang dimaksud di sini adalah Hagar dan anaknya tidak bisa dikategorikan sebagai anak perjanjian, tapi mereka justru adalah anak hamba, anak perhambaan, karena itu mereka tidak punya hak sebagai ahli waris. Tapi kalau saudara dan saya sebagai anak-anak perjanjian, maka saudara dan saya memiliki hak istimewa, yaitu sebagai ahli waris. Jadi sebagai anak perjanjian, kita punya hak dalam hidup kita. Haknya itu adalah kita adalah ahli waris. Dan ini suatu berkat rohani yang luar biasa bagi saudara dan saya. Karena apa? Kita adalah manusia berdosa, kita bisa diadopsi sebagai anak-anak perjanjian dan punya hak yang istimewa, yaitu ahli waris. Sama seperti kita sebagai anak di dunia ini, kita punya bapak, kita punya mama, kita punya orang tua. Ketika kita adalah anak, maka saudara dan saya adalah ahli waris yang berhak mendapat warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Nah, demikian juga saudara dan saya sebagai anak-anak perjanjian, saudara dan saya punya hak yang luar biasa, hak yang eksklusif, hak yang istimewa, yaitu kita adalah ahli waris. Dan kalau kita bicara ahli waris, maka ketika kita bicara Allah adalah Bapa kita, maka Bapa di sorga yang punya sorga, maka kita juga akan jadi ahli waris sorga.
Karena dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Jadi kita memperoleh ahli waris. Bicara soal surga, itu ada warisan kita yang istimewa bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Dan saya percaya bukan hanya bicara soal surga yang menjadi warisan kita, tapi banyak hal yang menjadi warisan kita sebagai anak-anak perjanjian, karena itu merupakan hak yang saudara dan saya patut menerimanya atau memperolehnya. Itulah hak istimewa anak-anak perjanjian. Yang kedua, selain kita punya hak, tapi kita juga punya kewajiban. Jadi tidak hanya hak yang kita tuntut, tapi ingat, sebagai anak-anak perjanjian kita punya kewajiban. Apa kewajiban kita? Ayat 31. Karena itu saudara-saudara, kita bukan lagi anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Kita bukan anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Jadi anak-anak perjanjian identik dengan anak-anak merdeka. Nah, karena saudara dan saya adalah anak-anak merdeka, maka hendaknya saudara dan saya juga hidup sebagai orang merdeka. Kalau kita hidup sebagai orang merdeka, itu berarti bahwa jangan ada lagi hal-hal yang memperhamba kita. Makanya nats kita minggu yang lalu bicara soal kemerdekaan Kristen di dalam Kristus. Kita dituntut jangan lagi diperhamba. Karena kita sudah adalah anak-anak merdeka, maka kewajiban kita adalah hidup sebagai orang merdeka. Kita isi kemerdekaan kita dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang berkenan kepada Tuhan. Jangan diperhamba lagi oleh sesuatu pun. Seringkali Kristus sudah memerdekakan kita dari kuasa dosa, dari kuasa maut, dari belenggu dosa. Kita sudah merdeka. Kita tidak diperbudak lagi, tidak diperhamba oleh dosa lagi. Tetapi kecenderungannya kita justru diperhamba lagi oleh hal-hal yang lain. Apakah itu adat istiadat kita, apakah itu kebiasaan kita, tradisi kita, hobi kita, yang membuat akhirnya kita tidak merdeka lagi. Jadi kewajiban kita sebagai anak-anak perjanjian adalah mari kita hidup sebagai orang merdeka dan kita isi kemerdekaan itu dengan cara-cara yang baik. Cara-cara yang berkenan kepada Tuhan. Kita melaksanakan tanggung jawab kita dengan baik. Kita berusaha melakukan hal-hal yang baik kepada sesama kita. Kita isi kemerdekaan itu dengan kita mau melayani Tuhan. Itu menjadi suatu kewajiban dari saudara dan saya. Bukan hanya hak yang kita tuntut, tapi ada kewajiban yang harus saudara dan saya penuhi dalam mengisi kemerdekaan itu. Jangan lagi kita diperhamba oleh apapun juga, tapi kita isi kemerdekaan ini dengan cara-cara hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami sebagai anak-anak perjanjian. Kami punya hak, tapi juga kami punya kewajiban. Kami punya hak sebagai ahli waris, tapi kami punya kewajiban supaya kami hidup sebagai orang merdeka, tidak diperhamba oleh apapun juga, tapi sebaliknya kami mengisi kemerdekaan dengan cara-cara yang berkenan kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Umur panjang, kekuatan, kesehatan yang baik Tuhan berikan. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.